Di mana? Iya, di mana? Aduh, tata mawa. HP usinya. Jauh ke mana di? Aduh. Kamana Bade kapayun kumaha? Iya teh Abi, niat nama pada giling tapi Ya. kalah sinting ya teh. Aduh, nya peta teh nyanda, HP teh sinyal di. Oh nya. Bakal sakyeukeunak. Ngarasan abi ge bade kapayun, bade Oh. sarang. Sarang we atuh. Ayo, Ayo ayo. Geus apa we dia? Wah, pas sami Kang euy. Aduh, kumahanya ya teh. Banyak orang mengira kalau tantangan terbesar saat masuk hutan adalah hewan buas. Padahal kenyataannya, ancaman yang paling sering terjadi justru jauh lebih sederhana. Tersesat, kehabisan tenaga, dan kurangnya persiapan. Nah tadi kata Akan ngebawa peta nih. Tapi ada HP nggak? Ada. Nah, zaman sekarang banyak fitur-fitur yang menyediakan dan memudahkan kita apalagi berkegiatan di alam bebas. Salah satunya adalah peta digital atau Avenza Maps. Tapi Kang buat ngakses peta itu atau aplikasi itu kan perlu jaringan. Perlu Sedangkan di hutan tidak ada jaringan Iya. gitu. Nah, kebetulan aplikasi ini bisa digunakan tanpa akses jaringan, bisa digunakan saat offline gitu. Untuk meminimalisir hal-hal terjadi tersesat di gunung. Nah, sekarang ada HP jadi kita gampang buka peta di aplikasi gitu. Hari ini kami bukan sekedar hiking. Kami ingin mencoba memahami alam sedikit lebih dalam. Sepanjang perjalanan, kita akan belajar bagaimana teknologi bisa membantu navigasi, mengenali jalur yang berbahaya, mengenal beberapa tumbuhan dan jamur yang kita temui. Sampai akhirnya mencoba membuat api menggunakan teknik primitif, bow drill. Karena di alam bebas pengetahuan seringkali lebih berharga daripada perlengkapan yang kita bawa. Nah, Kang, lihat di sini ada jalur persimpangan nih. Nah, biasanya kalau misalkan kita nggak tahu jalur, nah terus kita pengen manfaatin aplikasi ini. Nah, gimana caranya nanti kalau misalkan kita salah jalur yang ini, kemudian pengen balik lagi ke sini, nah kita tinggal bisa cek di aplikasinya. Caranya tinggal kita titik lokasi persimpangan ini. Nah, kemudian kita foto nih si persimpangannya supaya nanti ketika kita tersesat di sana pengen kembali lagi tinggal ngikutin jalur. Terus kalau lupa si tempatnya kita tinggal bisa lihat foto karena di situ sudah ada titik koordinatnya seperti itu. Kita coba ya. Dulu, navigasi darat identik dengan peta dan kompas. Dua alat yang sampai hari ini masih menjadi standar terbaik. Tapi perkembangan teknologi membuat proses navigasi menjadi jauh lebih mudah. Salah satu aplikasi yang cukup banyak digunakan adalah Avenza Maps. Menariknya, aplikasi ini mampu menampilkan posisi kita di atas peta, meskipun tidak ada sinyal internet. Selama petanya sudah diunduh, GPS pada smartphone tetap bisa bekerja. Tentunya ini bukan pengganti kemampuan membaca peta dan kompas. Justru, aplikasi seperti ini akan jauh lebih bermanfaat kalau kita memahami dasar-dasar navigasi. Kang, saya Ya. mau tanya nih Oh, boleh. untuk penyebab tersesatnya di gunung Tersesat seperti apa sih Kang jalurnya? Oke, seperti apa? Sekarang banyak banget ya orang yang tersesat di gunung, salah satunya saat di jalur pendakian. Nah, kebetulan banget di sini juga ada salah satu faktor penyebab kita tersesat. Nah, contohnya seperti jalur air yang sudah mulai mengering ini. Kalau misalkan cuaca sudah mulai gelap ataupun malam, biasanya para pendaki atau penggiat alam mengira ini adalah jalur. Terutama yang awam gitu kan. Betul, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar jeli ketika melihat jalur. Nah, seperti ini. Dan banyak juga ditemukan para survivor atau orang-orang yang tersesat itu di jalur-jalur air yang sudah mulai mengering ini. Karena tadi mengira bahwa yang seperti ini itu adalah jalur. Semakin masuk ke dalam hutan, bentuk jalur mulai berubah. Sekilas terlihat seperti jalur pendakian. Padahal sebenarnya ini adalah bekas aliran air yang sudah mengering. Inilah salah satu penyebab orang mudah tersesat. Ketika vegetasi mulai rapat, bekas aliran air, jalur satwa, bahkan bekas tebangan pohon sering kali terlihat sangat mirip dengan jalur pendakian. Nah, Kang, sini lihat. Tuh, banyak banget jamur kan? Ya. Nah,
di alam bebas tuh banyak tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita konsumsi, terutama ketika dalam kondisi darurat atau survival. Nah, tapi si jamur ini bisa kita jadikan opsi terakhir, karena kalau misalkan tidak ada tumbuhan yang bisa kita makan, baru kita memakan jamur. Karena jamur-jamur seperti ini ada yang bisa dikonsumsi dan tidak bisa karena beracun. Contohnya jamur kayu seperti ini. Nah, jamur ini tidak bisa dikonsumsi karena beracun. Itu biasanya seperti jamur tiram, jamur bulan, jamur-jamur yang sering kita jumpai lah dan sering kita makan, itu baru bisa dimakan seperti itu. Di perjalanan kami menemukan jamur yang cukup menarik. Jamur ini dikenal dengan nama lingzi atau ganoderma. Jamur ini tumbuh pada batang kayu yang telah mati. Di beberapa negara Asia, lingzi sudah digunakan selama ratusan tahun sebagai bahan pengobatan tradisional. Meskipun begitu, menemukan jamur di alam bukan berarti aman untuk langsung dikonsumsi. Banyak jenis jamur memiliki bentuk yang sangat mirip, tetapi memiliki kandungan yang berbeda. Kalau belum benar-benar yakin identifikasinya, lebih baik cukup diamati saja. Nah, ini daun tumbuhan talas atau talus bahasa Sundanya. Talus tapi ada. Ini teh talas hutan. Nah, kalau misalkan kita kondisi survival, itu juga bisa dimanfaatkan tumbuhan Bisa talas dimanfaatkan buat apa, Kang? ini. Yang dimanfaatkan adalah di bagian umbutnya, karena ada zat sifat kristal kalsium oksalat yang bikin kita gatal. Makanya si umbutnya itu harus kita rebus dulu, rebus sampai benar-benar bersih. Setelah itu baru kita konsumsi seperti itu. Nah, si daunnya juga lebar banget ya, bisa dilihat. Buat nyuhan ya, Kang. Betul. Kang, kenapa ya kalau habis dari hutan atau dari gunung, Betul. bibir suka pecah-pecah, Pecah. terus suhu badan agak Jadi panas gitu ya. panas, Nafas juga kayaknya panas ya. napas juga panas. Nah. Kenapa itu, Kang? Itu biasanya kita kekurangan mineral, asupan mineral. Salah satunya kita kekurangan minum. Karena kita kalau misalkan berkegiatan di alam bebas itu 2 kali lebih banyak dari biasanya. Contoh di rumah minum 1-2 liter, berkegiatan di alam bebas harus ditambah, contohnya 3-4 liter seperti itu. Tapi kan saya di hutan kadang nggak ngapa-ngapain, kita nggak berkegiatan, Duduk-duduk santai gitu ya, santai nikmatin. gitu. Betul. Nah, itu juga ada juga faktornya, karena ketika suhu di hutan itu kan lebih dingin, suhu di kota lebih hangat gitu ya, panas. Nah, jadi perpindahan suhu itu yang menyebabkan jadi badan kita hangat, terus si nafas juga terasa panas, bahkan bibir pecah-pecah seperti itu. Jadi adaptasi suhu gitu. Nah, mau minum? Lagi di depan. Boleh. Yuk, di depan yuk. Semakin jauh berjalan, tubuh mulai kehilangan cairan. Banyak orang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai mengalami kekurangan cairan. Dehidrasi dapat menurunkan konsentrasi, memperlambat pengambilan keputusan, hingga meningkatkan resiko kecelakaan. Karena itu, biasakan minum sedikit demi sedikit sebelum rasa haus datang. Nah, Kang, ini talas juga ini. Kalau yang ini beda, ini namanya solempat. Nah, bentuknya sama ya, kayak talas. Ya. Nah, ini juga bisa dikonsumsi. Nah, dikonsumsinya bagian yang lebih mudanya seperti ini. Nah, ini biasanya direbus dulu, baru kita makan. Tapi ini juga khasiatnya bisa jadi obat untuk apa, Kang? nyeri sendi, kemudian sakit pinggang. Nah, itu untuk obat dalam. Kemudian kalau obat luarnya, kalau misalkan kita luka atau patah tulang, ini bisa digunakan sebagai obat luar seperti itu. Nah, daunnya seperti ini. Coba, Kang, lihat. Lanjut lagi, Kang. Yuk. Di sepanjang jalur, kami juga menemukan daun solempat. Tanaman ini cukup dikenal oleh sebagian masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Seperti banyak tumbuhan hutan lainnya, keberadaan tanaman ini menunjukkan betapa kayanya keanekaragaman hayati di Indonesia. Meskipun demikian, mengenali sebuah tanaman tidak otomatis berarti kita boleh menggunakannya sembarangan. Halo, Kang. Bentar, Kang.
Capek ya, kita istirahat dulu aja ya. Nah, Kang Abdul pernah lihat injuk langsung dari pohonnya? Nah, seperti ini. Nah, injuk ini biasanya kalau misalkan di kota tuh suka dibikin buat sapu, tali, atap rumah ya. Nah, seperti ini pohonnya. Daunnya seperti daun kelapa. Nah, kalau misalkan kita berkegiatan di alam bebas, kemudian menemukan air yang kotor, nah untuk menyaring atau filtrasinya juga bisa menggunakan injuk ini. Nah, cocok banget nih. Atau buat nyalain perapian. Nah, ini cepat banget merambat apinya. Karena sifatnya dia kering, kemudian mudah terbakar seperti itu. Di sini juga terdapat pohon aren. Serat hitam yang menyelimuti batangnya dikenal sebagai ijuk. Selama ini kita lebih sering mengenalnya sebagai bahan baku sapu ijuk. Padahal pohon aren memiliki banyak manfaat lain. Mulai dari nira untuk gula aren, buah kolang-kaling, hingga berbagai kebutuhan masyarakat sekitar hutan. Satu pohon saja bisa memberikan begitu banyak manfaat. Kang, istirahat dulu Kang. Oh, boleh. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu nih area sekitar. Ya. Nah, kita lihat dulu dari atas ada ranting yang kering atau pohon kira-kira tumbang. Wah, Aman ya, aman. cukup terbuka juga. Kemudian dilihat dari sekitar juga tempatnya landai dan tidak ada hal-hal yang membahayakan seperti sarang lebah atau dan lain-lainnya. Seperti itu. Oke, yuk kita simpan barang-barangnya. Sebelum beristirahat, ada satu hal yang tidak boleh dilewatkan, membaca kondisi sekitar. Jangan hanya mencari tempat yang datar, perhatikan juga pohon-pohon di atas. Apakah ada batang yang mati, cabang besar yang menggantung, atau pohon yang miring dan berpotensi tumbang. Bahaya terbesar di hutan sering kali datang bukan dari hewan, tetapi dari hal-hal yang terlihat biasa. Nah Kang, kita kan udah sampai nih. Tahu cara jalan pulang? Gimana nih? Secara kan kita kan tadi lewat persimpangan banyak. Betul. Terus lewat Sungai yang kering. Terus jalannya juga jalanan nanjak ya. Nanjak. Kan bingung tuh buat pemula. Oke, betul. Nah, untungnya tadi kita sudah merekam jalur dari titik awal kita berangkat sampai di lokasi ini. Ya. Nah, jadi ketika kita mau pulang, ketika bingung, nah kita tinggal ikuti alur tadi kita berangkat. Nah, kemudian kalau misalkan Kang, tadi juga kita kan bingung nih persimpangannya seperti apa, kemudian ngelewatin ini enggak sih, kan biasanya suka kayak gitu. Ya. Nah, terang aja di sini setiap jalurnya kita bisa bikin titik lokasi dan diberikan deskripsi. Misal ada persimpangan, nah kita kasih keterangan bahwa di titik koordinat tersebut ada persimpangan. Misal ke kiri atau ke kanan, titik koordinatnya dan seperti apa gitu ya. Nah, begitupun sungai dan lain-lain. Jadi kita sudah tersimpan di sini dan aman untuk pulang. Terus ini apa Kang? Ini bawa apa ini? Nah, ini adalah alat buat nyalain api. Api kan ada korek Kang. Nah, kita akan mencoba menyalakan api dengan cara yang berbeda, yaitu dengan teknik bodril atau mengandalkan gesekan kayu. Nah, penasaran gimana cara nyalainnya? Ya. Oke, kita coba ya. Hari ini kami mencoba membuat api menggunakan teknik bodril. Teknik ini memanfaatkan gesekan kayu hingga menghasilkan bara. Kelihatannya sederhana, tetapi ketika dicoba langsung ternyata membutuhkan kesabaran, teknik, dan pemilihan material yang tepat. Api bukan hanya untuk memasak. Di alam bebas, api bisa menjadi sumber kehangatan, alat sterilisasi air, memberi sinyal bantuan, hingga meningkatkan peluang bertahan hidup. Mulai menyala nih Bang. Nah, nanti kita lanjutkan ke ranting yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Semua yang kami lakukan hari ini mungkin terlihat menyenangkan, tetapi setiap langkah di alam selalu memiliki resiko. Hampir setiap tahun selalu ada berita pendaki yang tersesat, mengalami hipotermia, atau bahkan kehilangan nyawa. Banyak kasus bermula dari hal-hal sederhana, meremehkan jalur, kurang persiapan, memaksakan diri, atau mengabaikan kondisi cuaca. Contohnya, beberapa operasi pencarian pendaki di gunung-gunung Indonesia seperti Gunung Ciremai, Gunung Selamat, Gunung Rinjani, maupun Gunung Merbabu menunjukkan bahwa penyebab tersesat seringkali bukan di medan yang terlalu sulit, melainkan keputusan kecil yang diambil tanpa perencanaan yang matang. Tim SAR juga berulang kali mengingatkan pentingnya memahami rute, membawa perlengkapan yang memadai, dan tidak memisahkan diri dari rombongan.
Alam bukan tempat untuk ditaklukkan. Alam adalah tempat yang harus dihormati. Semakin kita mengenalnya, semakin kita sadar bahwa pengetahuan, persiapan, dan sikap rendah hati jauh lebih penting daripada sekedar keberanian. Oh, benar juga ya Kang. Sebelum berkegiatan di alam kita harus memperhatikan beberapa aspek yang harus dimatangkan ya. Matangkan, betul. Nah, contohnya tadi yang pertama kan akangnya sendiri nih. Ya. Nah, saat berkegiatan di alam bebas itu dianjurkan minimal 2 orang. 2 orang. Apabila ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, masih ada 1 orang yang membantu. Kemudian persiapan dan perlengkapan juga. Nah, ketika berkegiatan, contohnya alat masak, kemudian alat berkegiatan di alam bebas, dan kita memperhatikan juga nih jalurnya seperti apa yang akan kita lalui. Tadi melewati apa aja? Sungai, melewati sungai juga ya, kemudian ada tanjakan juga. Nah, itu diperhatikan, dan setelah kita nyampe lokasi, memperhatikan suasana ya atau alam sekitar, takutnya ada pohon tumbang, dan menyalakan perapian untuk menghangatkan badan, penerangan, dan menghindari dari hewan-hewan berbahaya atau hewan buas. Nah, tetapi ingat sebelum kita pulang, apinya harus Padam ya. harus padam dulu. Takutnya kita di sini malah kebakaran hutan. Iya. Nah, seperti itu. Banyak yang harus diperhatikan. Terutama tadi juga ada yang lupa tumbuhan-tumbuhan. Mengenal tumbuhan yang bisa dikonsumsi bila mana kita kondisinya menjadi survivor, kita masih bisa makan. Nah, walaupun tidak membawa perbekalan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita padamkan dulu nih perapiannya, jangan sampai mengeluarkan asap. Nah, oke teman-teman, cukup sekian perjalanan kami hari ini. Banyak yang bisa kita ambil dalam perjalanan kali ini. Dan jangan lupa follow dan subscribe channel YouTube kita. Dan ingat, dimanapun kita berada, kita adalah tamu. Maka dari itu, bertamulah dengan etika. Sampai jumpa di perjalanan kami selanjutnya. Yuk Bang. Semoga perjalanan hari ini bisa menambah sedikit wawasan sebelum kalian berkegiatan di alam bebas. Kalau kalian ingin melihat lebih banyak pembelajaran tentang survival, navigasi, eksplorasi alam, dan dokumenter petualangan lainnya, jangan lupa subscribe Logi Movie. Karena setiap perjalanan selalu menyimpan perjalanan baru. Sampai bertemu di ekspedisi berikutnya.